Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianta Puspitaloka dari Prodi PBSI semester 2. Pada video kali ini saya akan membahas tentang observasi pemerolehan bahasa pada anak usia 0-6 tahun dengan mata kuliah pemerolehan bahasa dosen pengampu Eka Yulianti MPD. Langsung saja kepada topik utama, yaitu pengertian pemerolehan bahasa. Pemerolehan bahasa adalah proses alami yang dialami oleh manusia, khususnya anak-anak, dalam mempelajari dan menguasai bahasa pertama, yaitu bahasa ibu, tanpa melalui pembelajaran formal. Proses ini berlangsung secara tidak sadar melalui interaksi sehari-hari dengan lingkungan sekitar seperti keluarga dan masyarakat. Pemerolehan bahasa berbeda dengan pembelajaran bahasa. Pemerolehan bahasa terjadi secara alami dan spontan, terutama pada anak usia dini. Sedangkan pembelajaran bahasa biasanya dilakukan secara sadar dan struktur, seperti yang terjadi di sekolah. Yang kedua yaitu tahapan pemerolehan bahasa anak, yaitu pada anak berlangsung secara bertahap dan mengikuti pola pengembangan tertentu sejak lahir hingga usia sekitar 6 tahun. Tahapan ini umumnya dibagi menjadi dua fase, yaitu tahap pralinguistik dan tahap linguistik. Tahap pralinguistik yaitu 0-12 bulan. Pada tahap ini, anak belum menggunakan kata-kata yang bermakna tetapi sudah mulai berkomunikasi secara ekspresif, yaitu anak 0-2 bulan, anak berkomunikasi melalui tangisan seperti respon kebutuhan. 0-6 bulan muncul secara akut seperti O atau A. 6-10 bulan, anak mulai babbling seperti mengose, seperti ba, mama, meskipun melalui dan belum memiliki makna jelas. 10-12 bulan, anak mulai memahami kata sederhana dan merespon panggilan atau perintah sederhana. Yang kedua yaitu tahapan linguistik, 1-6 tahun. Pada tahap ini, anak mulai menggunakan bahasa secara nyata dan bermakna. Tahap 1 kata, yaitu holorfrastik, 12 bulan sampai 18 bulan. Anak mulai mengucapkan satu kata yang mewakili suatu maksud, misalnya mama, susu, bola. Tahap kedua kata, 18 sampai 24 bulan. Anak mulai menggabungkan dua kata sederhana seperti mau susu, bola jatuh. Yang ketiga, tahap kalimat sederhana, 2-3 tahun, anak mulai menggunakan kalimat yang lebih panjang, meskipun masih sederhana, seperti adik mau makan nasi. Tahap pengembangan tata bahasa 3-4 tahun, anak mulai memahami dan menggunakan struktur kalimat yang lebih baik, meskipun masih terdapat kesalahan dalam tata bahasa. Yang terakhir, yaitu tahapan kalimat kompleks, 4-6 tahun, anak mampu berbicara dengan kalimat yang lebih lengkap dan kompleks. Adapun faktor yang mempengaruhi pemerolehan bahasa. Yang pertama yaitu faktor biologis atau bawaan, yang kedua faktor kognitif, yang ketiga faktor lingkungan, yang keempat faktor interaksi sosial, yang kelima adalah faktor pendidikan orang tua, yang keenam faktor sosial ekonomi, yang ketujuh faktor kesehatan, dan yang terakhir adalah faktor stimulasi. Hasil observasi. Objek observasi dalam makalah ini adalah anak usia 0-6 tahun yang sedang berada pada masa perkembangan bahasa. Anak yang diamati dipilih berdasarkan kemudahan akses peneliti, yaitu anak yang berada di lingkungan sekitar tempat tinggal. Adapun karakteristik objek observasi dalam sebagai berikut. Yang pertama, anak berusia antara 0-6 tahun, tidak memiliki gangguan pendengaran atau gangguan bicara yang berat, berinteraksi aktif dengan lingkungan sekitar seperti keluarga atau teman, bersedia diamati dalam kegiatan sehari-hari. Dalam observasi ini, peneliti fokus pada kemampuan bahasa anak meliputi kemampuan pengucapan kata, jumlah kosakata yang dimiliki, kemampuan menyusun kalimat, respon terhadap komunikasi, dan demikian, objek observasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai proses pemerolehan bahasa pada anak usia dini dengan sesuai tahapan pengembangannya. Waktu dan tempat, observasi dilakukan selama 3 hari di lingkungan rumah atau sekitar. Teknik pengucapan data.
Teknik pengumpulan data dalam observasi ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang akurat mengenai perkembangan bahasa anak usia 0-6 tahun. Adapun teknik yang digunakan yaitu perkembangan bahasa anak usia 0-6 tahun dapat dianalisis menggunakan beberapa teori pemerolehan bahasa, yaitu teori nativisme, behaviorisme, dan konstruktivisme, yaitu kognitif. Pertama, teori nativisme yang dikemukakan oleh Noam Chomsky menyatakan bahwa manusia dilahirkan dengan kemampuan bawaan atau bahasa yang disebut Language Acquisition Device atau LAD. Hasil observasi menunjukkan bahwa anak usia 0-1 tahun sudah mampu mengoceh dan merespon suara meskipun belum terdapat pembelajaran formal. Yang kedua, teori behaviorisme yang dipelopori oleh B.F. Skinner menekankan bahwa bahasa diperoleh melalui proses peniruan, penguatan, dan kebiasaan berdasarkan hasil observasi anak usia 1-3 tahun. Ketiga, teori perkembangan kognitif dari Jean Piaget menjelaskan bahwa perkembangan bahasa berkaitan erat dengan perkembangan kognitif anak pada usia 2-4 tahun. Yang keempat, teori interaktivisme sosial dari Lev Vygotsky menekankan pentingnya interaksi sosial dalam pemerolehan bahasa. Dan terakhir yaitu analisis berdasarkan teori. Hasil observasi ini diperoleh sejalan dengan berbagai teori pemerolehan bahasa. 1. Data umum responden observasi. Nomor 1 yaitu 0-1 tahun, laki-laki atau perempuan, keluarga, 1-2 tahun, laki-laki atau keluarga. Nomor usia anak, jenis kelamin, lingkungan observasi. 0-1 tahun, laki-laki perempuan, kepada keluarga, 1-2 tahun, laki-laki atau perempuan kepada keluarga, 2-3 tahun, laki-laki atau perempuan kepada keluarga atau teman sebaya, 3-4 tahun, laki-laki atau perempuan di TK atau rumah, 4-5 tahun, laki-laki atau perempuan TK, 5-6 tahun, laki-laki atau perempuan TK sekolah. Data hasil observasi pemerolehan bahasa. 1 tahun, mengeluarkan suara, merespon suara dengan menoleh, komunikasi berupa tangisan untuk kebutuhan, lapar atau lelah, meniru intonasi suara orang dewasa. 1 atau 2 tahun, menggunakan atau mengucapkan kata pertama, mama, papa, makan, kosakata minimal 5-50. Kesimpulan, berdasarkan hasil observasi dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemerolehan bahasa pada anak usia 0-6 tahun merupakan proses yang berlangsung secara bertahap sesuai dengan tingkat perkembangan usia anak. Proses ini dimulai dari tahap pralinguistik seperti tangisan, ocehan, hingga tahap linguistik, di mana anak mampu menggunakan kalimat sederhana hingga kompleks dalam berkomunikasi. Perkembangan bahasa anak dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor internal seperti kemampuan biologis dan kognitif maupun faktor eksternal seperti lingkungan, interaksi sosial, dan stimulus yang diberikan oleh orang tua. Anak yang mendapatkan stimulus bahasa yang baik dan lingkungan yang kognitatif cenderung memiliki kemampuan bahasa yang lebih berkembang dibandingkan dengan anak yang kurang mendapatkan stimulasi. Hasil observasi juga menunjukkan bahwa perkembangan bahasa anak sejalan dengan teori-teori pemerolehan bahasa, baik dari segi kemampuan bawaan, proses peniruan, maupun peran interaksi sosial dalam pembelajaran bahasa. Ini menegaskan bahwa pemerolehan bahasa merupakan hasil interaksi antara faktor bawaan dan lingkungan. Dengan demikian, peran orang tua dan lingkungan sangat penting dalam mendorong perkembangan bahasa anak melalui pemberian stimulasi yang tepat sejak usia dini agar kemampuan berbahasa anak dapat berkembang secara optimal. Sarannya yaitu orang tua perlu memberikan stimulasi bahasa secara aktif. Lingkungan harus mendukung perkembangan komunikasi anak. Yang terakhir yaitu penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan waktu lebih lama. Sekian dari observasi yang telah saya bacakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.